SAW qala zirwatul iman arba'u khilalin. As-sabru lil hukmi war ridha bil qadari wal ikhlas lit tawakkuli wal istislam lirabbi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu maghrib dan jamaah majelis ta'lim masjid meninjau assalam yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita pula membaca salawat dan salam kepada junjungan kita Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah. Kita membaca salawat kepada beliau, mudah-mudahan hidup kita sampai ke mati, kada sampai ke mati aja, sampai dikubur berberkah berkat Rasulullah. Amun hidup hendak berberkah, baca salawat kepada Nabi, hilang barataan segala kesedihan, kedukaan dan lain sebagainya. Baca obat banar, dan itu salawat itulah yang mengusir yang kada baik di dalam hati kita, termasuk sifat-sifat yang kada kelihatan, itu diusir oleh salawat tadi. Salawat tadi membersihkan barataan sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 1000 kali ke sehari, insya Allah hilang barataan. Kemudian ada lagi yang ada barangnya masih hilang akan fungsinya, hantunya dihilangkan. Bakas minum minuman keras itu kan menyatu di awak tuh, bakas narkoba tuh. Kalau bakas berzinah kan barangnya hilang, kada ada lagi kalau tuh. Nah dosanya ada. Nah menghilangkannya kayak apa? Banyak baca salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Minumannya memang ada, bakasnya kan di awak tuh, mengeristal darah menaging, fungsinya hilang. Ada apa lagi? Allah Ta'ala kayak apa caranya Allah Ta'ala bilang, maka kita dekatilah junjungan kita Sayyidina Rasulullah, karena salawat itu menghilangkan segalanya di dalam batin kita. Ketika keadaan normal, salawat tetap dibaca. Dalam keadaan banyak dosa, tetap dibaca. Takarannya kalau kita sedang banyak menggawi, lagi hanya raja menggawi dosa, nah itu istighfar langsung tuh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Salawat tetap dibaca. Kalau dalam keadaan stabil aja, kada ada pang orang kada berdosa, artinya kada ada maksud kada ada dosa ini, ada aja pang berdosa, cuma yang kada berdosa istilah yang menggawi itu, menggawi 6-9, mandi kucing, mandi macam-macam itu. Nah kada berdosa itu, kada menggawi yang macam-macam tuh, sembahyang aja tapi kita tetap berdosa yang kalau tuh. Nah salawat banyak itu, salawat banyak istighfar ya juga. Jadi istighfar ini sifatnya nang kaya orang mandi, salawat itu berminyak harum, itu aja sudah. Nah salawat ini memang itu aja lagi di akhir zaman ini, salawat itu benar ya lagi dianuakan. Bahas salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda cinta kita dengan Nabi Muhammad, supaya misra itu supaya pas benar nur kita, nur Nabi itu naba andak di awak. Salawat muntung lah bersalawat, ketujuh nur itu dimuntung awak kita semua. Salawat pastinya andak nur tadi. Makanya nur itu wadahnya diandakkan Allah Ta'ala di tempat yang pas jasmaninya, diulahkan yang sempurna, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna benar di situ.
Nabi Adam kan sempurna juga, semua ciptaan Allah Ta'ala sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Tapi ada yang paling baik kalau tuh ya, Nabi Adam baik, nur singgah satu mat. Nabi Nuh baik, singgah nur Nabi tadi ke Nabi Ibrahim pindah sampai Nabi Ismail, sampai terakhir Abdullah. Apa kabar waktu di Nur tadi ada di tulang sulbinya Abdullah, babinian sakampungan sampai berkemah di muka rumah Abdullah karena rindu dengan handak dengan Abdullah tuh, karena ada nur Nabi kita. Setelah Sayyidina Abdullah nikah dengan Sayyidatuna Aminah, selesai kalau babinian mundur semua karena nur sudah berpindah ke parut Sayyidatuna Aminah. Nah, hanyar pindah ke Nabi kita itulah secara fisik diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dari yang lain, dari alam semesta yang terbaik junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah nur tadi pindah di situ. Nah, kita kan ada nur Nabi juga di awak kita. Lalu misra kita, nur tadi, baca selawat, baca apa segala. Nah, ada nur di awak tadi. Lalu bukti nur kita ada bisi nur, mau kita bisi nur pang. Jadi nur tadi kalau nurnya bujur, maunya sembahyang. Fungsi-fungsi yang kada baik tadi itu hilangan sudah. Karenanya berkat membaca selawat. Memang kenapa disuruh? Itu memang alatnya. Umat jar kayak itulah. Memang alatnya. Memang pintunya. Siapa menghendaki Allah Ta'ala. Mana rekomendasinya? Allah Ta'ala langsung mengijazahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Orang beriman, baca selawat ikamlah. Aku aja dengan malaikat membaca selawat, dengan Nabi ini kada pekam kada. Kalau istilahnya kayak itu tuh, baca selawat. Allah Ta'ala aja baca selawat dengan Nabi. Allah Ta'ala mau itu menunjukkan kesungguhan Allah Ta'ala menyuruh kita. Allah Ta'ala, apakah Allah Ta'ala memuji makhluknya? Kada mungkin Allah Ta'ala memuji makhluknya. Allah Ta'ala kisahnya memuji makhluknya mentul untuk memuji dirinya sendiri. Allah Ta'ala Allah Ta'ala memuji, memperlihatkan kebesarannya. Nah, kita ikut memuji Nabi kita melalui apa? Melalui salawat. Salawat dimuntung sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau membaca salawat kamilah. Itu jar kada ba ala ali, tapi ada kamilah wa ala ali washabbi wasallam ya kalata. Nah, fi kulli lamati wa nafasin bi ala kulli ma'lumin lah. Ayo kita baca salawat kamilah dulu. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman 'ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن خواتم ويستسقى بوجه الكريم وعلى وصحبه في كل ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به
riju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunahru bil ghaib wa husnul hawatimi wa yustasqa ghamamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah, kita niat aku iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Jadi selawat tadi wirid ganal itu yang mendorong atau mengeluarkan sifat-sifat yang kada baik di dalam diri kita. Di antaranya al-ammarah bisu, nafsu yang selalu menyuruh gawian yang kada kekaruan. Nah, kita banyaki baca selawat bertumpuk bakas yang kada baik di dalam awak, double L, nipam, narkoba, top mir, brandy, whisky, masuk badatan sudah, sampai yang kada kekaruan, sampai kodok, ayam bepukah tuh kada bersembelih laginya, putarnya, masaknya, makannya itu kan yang diharamkan badatan di dalam itu. Kalau tuh itu yang mengalih kita beribadah tuh, mau jo beribadah, alhamdulillah sudah inya beribadah terus tapi rasa kada nyaman aja terus ibadah, berarti ada barang kada bagus tuh. Nah, bertobat kalau kita minta ampun kepada Allah. Salah satu cara minta ampun kepada Allah yang luar biasa, salawat, menghilangkan yang kada baik semua di dalam awak kita itu. Kalau kemusyrikan kan orang musyrik, orang kafir kan menghilangkan semuanya, bertobatnya dengan apa? Masuk Islam, selesai, diampuni semua. Bagi orang yang pernah Islam, murtad, nah kembalinya minta ampuninya, minta ampun. Yang masa lalu belum diampuni, tetap dicatat. Inya kada sembahyang, orang tuh Islam, Islam atau orang Islam, kemudian inya murtadnya 4 tahun, imba 4 tahun kembali lagi nya Islam, maka sembahyangnya yang 4 tahun itu wajib diganti, diqadha. Karena orang murtad tetap wajib sembahyang, cuma kada sah sembahyangnya, kan serba salah. Memang syaratnya kan memang harus Islam. Nah, berbeda dengan orang kafir asli, dari awal kada pernah masuk Islam, agamanya ada agama ikam apa? Hindu, Katolik, hanya Konghucu, yang sekongnya Hindu, Katolik, Konghucu, macam-macam. Nah, Buddha, campurnya itu agamanya habis kalau itu semuanya campurnya di luar Islam. Lalu inya masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan disembah selain Allah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah. Islam sudahnya tuh yang tadi orang kafir tadi, ditambahi lagi terakhir ini kan masuk Islam. Kalau agama yang bahari kan Katolik, Hindu, macam-macam tuh. Dengan demikian saya keluar atau melepas seluruh agama kecuali agama Islam. Berarti sih biji aja lagi supaya jangan terlapis lagi agamanya, melepasnya seluruh. Al-Fatihah. Ya, hanya tiup matanya, nyejentek telinganya, artinya ikam masuk Islam lah, jangan macam-macam lah. Masuk Islam sembahyang 5 waktu, masuk Islam kada sembahyang mirip aja lagi, untung kamu masuk Islam.
Ini orang-orang yang orang Islam ini nah jangan dilajari mu'allab yang macam-macam dilajarinya ilmu itu ilmu hakikat sehingganya kada bersembahyangan dilajari kasihan itu jadi saudara kita kalau tuh yang dilajari yang ilmu yang kada-kada yang melajari ini memang ada punya kepentingan ini berduit pang mu'allabnya kada behiri pang di macam-macaminya hati-hati lah bubuhan mu'allab nih dibunguli oleh bubuhan ustad KW yang memang kada ahli memang kada ada bisi pengetahuan di agama kasihan karena bebisaan lalu umpatan iya pasti kacau kayak ini aja sudah dokter mau obati orang tapi kada pernah sekolah kedokteran, kada pernah belajar, insya Allah kacau. Bisa ini membaca jar kekanaan itu kekanaan pasti kada bisa. Bagaimana bisa? Orang kalau ceramah bisa hebat ceramahnya, tapi kada pernah belajar memperdalam agama, kada pernah ajar setengah tahun cukup apa setengah tahun untuk memang kalau ceramah semua orang bisa, tapi untuk memberikan fatwa hukum kawa kada pasti kacau dan pasti kacau. Idza wussidal amru bi ghairi ahli fantajiris sa'ah. Itu Nabi pada mun sesuatu diserahkan kepada yang pada ahlinya, tunggu kehancurannya. Maksud kehancuran di sini ya karena kekaruan tadi. Nah hati-hati benar dengari ketek telinga ikam kana hebat benar gurunya bisa berjalan di atas banyu, bisa terbang di udara, tapi mengajarkan ilmu kada sembahyang jangan dituruti. Mana hebatnya dengan Nabi kita? Nabi Ikem ke langit satu aja, Nabi langit ke-7 Jibril aja kada kau masuk ke situ. Bulik malah justru membawa sembahyang. Nabi sembahyang sampai bangkak berarti sidin mensyukuri sembahyang sidin. Ente siapa yang diumpati kalau kada sembahyang? Oi sembahyang, sembahyang ya Allah sudah ulun sampaikan nah. Nimek nih berfungsi lawan orang yang tapi yang memberi petunjuk Allah Ta'ala kan kita hanya menyampaikan ulun ya Allah hanya menyampaikan kepada seluruh masyarakat pengumuman sembahyang 5 waktu itu wajib jangan ditinggalkan gawe jangan alasan menunggu ikhlas bila menggawinya kalau menunggu ikhlas sampai mati. Apalagi ikam bawa kalau kada sembahyangan amal apa dibawa tahu kita masuk surga bukan karena amal kita tapi kita bukan karena sembahyang kita tapi Allah Ta'ala menyuruh sembahyang surga kita masuk surga karena rahmat Allah bukan karena ibadah kita bukan karena sembahyang kita bukan karena ibadah kita masuk surga karena kasih sayang Allah, karena berkat Rasulullah. Kalau ibadah kita, sembahyang kita kada ada nilainya. Amo hendak juga dinilai kita beribadah 500 tahun ibadah kita hendak dinilai digantikan gantian surga itu hanya sebiji mata kita untuk di awak kita 500 tahun gantiannya. Jadi kenapa tetap disuruh sembahyang? Karena sembahyang ini bagian daripada rahmat Allah Ta'ala juga. Gawe itu sembahyang, yang penting digawe. Nabi menyuruh, Allah Ta'ala menyuruh. Kenapa kada digawe? Karena nafsunya masih betipal. Dangari ke kanak-kanak, ikam jangan bepandir sorangan supaya ikam tuha kena nyaman sudah kada uyuh lagi disuruh sembahyang. Ini ente kamu ketek di biji peler karena kada di telinga lagi. Kalau kada sembahyang, ini orang sembahyangnya di bawahnya bermainan terus. Orang kalau sudah orang sembahyang di belakang bersusun.
Ini mesti dianu jar kekanakan ini, mesti dianu, jangan turun ke masjid, mesti dipadahi orang tuanya kau aja memadahi, sehingga kada bujur juga sampean. Cuma jangan dianu akan itu pas sudah anu apa itu ketat di situ, mentok di situ, kada. Kekanakan ini sudahnya datang ke masjid, jangan yang pentingnya datang ke masjid biar ribut, itu ndak benar. Memang kayak apa lagi dipadahi ente, jangan ribut batu tetap aja beculit-culitan orang. Amin, ada seikung badudi amin ya kan, mengganggu tuh mau lulu tuh. Biar aja nya kekanakan, ngarang kekanakan sudah cuma ikam kekanakan masih asik. Ingatlah, ku ingatkan lagi kekanakan, tempul ikam sudah di masjid bagus, jadi orang masjid ini kada jua pang mulai ikam jadi nang kayak wali itu model maanu, kada menjadi akan ikam manusia normal, bercari duit jua, kayak orang jua. Maksudnya ini di masjid ini supaya ikam lagi kekanakan ini jangan umpat merokok. Aku berokok tuha pas saja berokok, aku wajar aja menyatakan bahwa aku ini seorang laki-laki yang jantan. Biniku kan banyak lah bertanda laki-laki, amun ikam borokok kalau pindah duit mama dicuntan karena berpindah toko-toke dicuntan rokoknya lah. Ingati jangan berokok berjalan malam, guring sudah. Atau kada kau guring di rumah, jangan kemana-mana. Yang bebinian, kekanakan yang bebinian. Kita kan ketemu anunya, kekanakan bebinian, ingati jangan ketujuh berjalan, ingati itu. Yang bebinian hendak berjalan berpadah dengan mama abah, karena kebiasaan ngali ditagur amun sudah kebiasaan. Nah itu orang tuanya juga tuh maanu akan yang bebinian nih, kekanakan yang ini. Gak ada bedanya pang lah kamu berbuat dosa kena berzinahnya sekehendak kena nyaman, inya keluar tuh nyaman, tersarahinya kena akhirnya tuh dia lihat kena malam tahun baru. Untung Pak Isran normal melarang ya kalau tuh berkumpul-kumpul di malam tahun baru, alhamdulillah dapat pahala sih di sini. Omong kita apa daya orang memobilisasi manusia itu supaya tulak kepada kebaikan atau menghalangi manusia, kan ketetapan pemerintah itu perlu benar. Nah kita dimulai kekanakan ini kan pengganti kita berataan nih 5 tahun ke depan ikam jadi orang berataan. Amun ikam mulai wah ini bubuan habuk nih ke anus itu, karena ada di anus itu di wadah di poceren sih mencari anak kodok jar, kayak anak kodok, mencari anak kodok berudu tuh macam-macamnya iwak apa segala, merigat ampi-ampi tapi kekanakan kada kau cuma ditagur kita yang menagur-nagurakan merigat ya. Dan ikam beban kekanakan nih 4-5 kali bersalaman lawan aku, sudah hanya mengikuti lantai salam aku. Untung kalau habis mengikuti peler bersalaman aku ikam tempeleng mana re, hanya habisnya peler tak bersalaman aku kekanakan ini. Lah ingati kekanakan lah. Ini kan anu harapan kita nih semua nih mengisi akan masjid. Kada juga pang disuruh alim bahimat kada. Amun orang sembahyangan ikam jangan dibawa kemana-mana kah? Sembahyanglah, sembahyangan jangan begayaan. Tapi mun kita yang tua begayaan, biar aja begaya sudah ulun aja. Ini nyatanya kada sembahyang ulun. Kadang-kadang ulun ketek biji peler kekanakan ulun anu buritnya. Ini kekanakan ini semanu akan supaya arahkan mengendalikan manarai, dikendalikan supaya begayaannya itu terkendali. Kanakan ngarannya. Jadi biarainya di masjid. Sebab ini bakalan mengisi kena. Nah sembahyanglah. Ingati sembahyang. Jangan dipercaya. Ujar Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Kutub Rabbani Abdul Wahab Asy-Sya'rani, itu semua
dengan kalimat berbeda-beda dengan maksud yang sama, memesani umat Islam yang disayangi oleh mereka. Kita berataan karena mereka yang bertiga ini mutaba'ah lin Nabi, karena inya ikut dengan Nabi, menuruti kelakuan Nabi. Imam Ghazali, Abu Yazid Al-Bustami, Abdullah Asy'arani, inya kasih sayang dengan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad barataan, kalau beisi guru atau orang yang mengajarkan sesuatu, ya, jangan engkau ikuti ajarannya itu. Kalau orang itu kada rapi di syariat, kada beadab dengan hukum-hukum Allah, meninggalkan syariat Allah, kisah bahakikat, jangan didengari. Amun inya, ya, kada beadab dengan hukum-hukum Allah. Misalnya mengajarkan ilmu kada bersembahyangan. Ujar Syekh Abdullah Asy'arani, sekalipun orang itu bisa terbang, ia jangan diumpati, apalagi kada bisa terbang. Kalaupun inya bisa terbang, masih kalah dengan burung. Kalaupun inya bisa berjalan di atas banyu, masih kalah dengan iwak. Kalau ikan di atas banyu, kalau iwak guring lagi di dalam banyu. Ayo. Jadi siapa yang hebat itu manusia? Manusia yang hebat itu manusia yang kawa mengendalikan hawa nafsunya, inya dilawani hawa nafsunya, koler inya beribadah, koler menuntut ilmu, lalu diperanginya nafsu itu, dipaksanya nafsu itu. Semakin lama semakin meningkat, sehingga gawian yang fisik itu gampang aja, dasar gampang sekalinya. Kenapa? Hawa nafsu yang menghalanginya sudah dikurang. Masih berat ya, berarti hawa nafsunya masih ada. Beratnya 1000 ton nafsu tadi. Begitu ada ilmu, nafsu tadi berhilang, tinggal 100 ton. Tinggal 1 ton aja lagi, ringan benar sudah tuh. Kenapa? Karena inya menjalankan syariat Islam, melawani hawa nafsunya. Ngarannya jihad, memanggul senjata. Nah, kayak apa orang anak berperang tuh serah habis kepada jiwanya, raganya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah taala, hidup mulia, mati masuk surga. Itu orang yang berjihad. Nah, itu kayak itu hakikat berjihad. Kita jihad melawan hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang pengoler. Aku sudah sembahyang, dilawan lagi hawa nafsunya yang kada mau berjamaah, dilawannya lagi. Sudah jar berjamaah, dilawaninya lagi hawa nafsunya yang kurang sembahyang sunnahnya, ditambah dilawannya, dilatih itu, terus dilatih. Lalu apa ujar Allah taala? Man jahada fina lanahdiyanna subulana. Siapa yang bujur-bujur melawan hawa nafsunya untuk menuju kami, maka kami begitunya hendak kasih itu jalan dituju Allah Subhanahu wa taala, jalannya hendak mereng, dibulikakan Allah taala, dilursakan. Kenapa? Inya beribadah bujur-bujur kasihan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah taala kada bakalan menyia-nyiakan gawian baik para hambanya. Ya kalau tuh kada disia-siakan Allah, berarti kan ada gawian yang baik kita gawe. Aduh kasihan pintar beuntungnya. Amun ikam kada bersembahyang apa dibawa di hadapan Allah taala. Aku jangan menanggar Ustadz anu sembahyang percuma aja, amunnya kada anu. Itu sidin memadahi kasihan supaya ikam meningkatkan kualitas sembahyang, bukan menyuruh meninggalkan sembahyang. Ya, sembahyang itu percuma aja amun kada anu, amun kada khusyuk, kada anu, kada kada ingat dengan Allah taala. Itu nah itu guru aja memadahkan. Jadi aku kan sembahyang itu pintarai, bukan menyuruh ikam meninggalkan sembahyang. Itu pernyataan menyuruh meningkatkan kualitas sembahyang, bukan menyuruh meninggalkan sembahyang. Kada boleh ditinggalkan. Kalau ikam sebagai orang beriman kada boleh. Sembahyang itu sangu. Nah sangi ugi paburaladde, obat banar. Sembahyang itu obat
obat sembahyang itu. Apalagi dibawa amun kada sembahyang apa ikam andalakan. Harta ikam habis pintarai harta ikam itu. Kada ketujukan dengan harta, kita ketuju dengan duit, ketuju dengan harta, cuma itu bukan tujuan utama. Amun itu tujuan utama ikam apa ikam bawa di hadapan Allah? Harta, pangkat. Ente ini tahun politik, tahun 2024 pemilu. Banyak kalau yang hendak itu. Ya kalau tuh jadi ente, jadi tuh jadi DPR, itu aja lah ikam pegang. Iya kan peneng tuh kena jadi anggota DPR mau sorang kan, kenapa dunia aja hatinya mau sorang. Nah sembahyang pintar sudah sembahyangin hati lagi dibersihkan, makanya jangan lupa membaca sholawat untuk jadi bagus segalanya. Apalagi dibawa di hadapan Allah Ta'ala mau kada sembahyang. Ayo tempeleng nih kada mau sembahyang aja lagi. Kalau di negara Islam itu ditangkap itu orang yang kada sembahyang itu. Ditangkap orang kada sembahyang itu. Di negara Islam lah, karena pernyataan ulun ini gair, karena kalau orang salah manu digunakan kada melalui proses hukum habis kena. Itu bahkan sampai tapi ngalih karena orang salah paham terlalu karas kena jar. Artinya kada berharga orang kada sembahyang tuh. Apa pang lagi emang kada sembahyang? Harga diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Walaupun kembali lagi sembahyang itu bukan jaminan kita masuk surga, cuma tanda besar bahwa orang ini bakalan masuk surga dengan sembahyang. Jadi beribadah munting surga lah. Ente kisah tasawuf tinggi terus, kisah kada mau surga, kisah keundangan aja kada diberi duit tersinggung. Kisah kada munting surga, kada munting apa. Kalau orang bujur-bujur kada munting apa-apa, apapun kada papainya. Kada disambat orang gin ngarannya kada papa juga. Inya yang begawi nama, inya yang mulah masjid nama orang lain dipakai. Inya yang menggawi orang yang naik ngarannya kada apa-apa sih, kada berpengaruh. Nah itu sudah ente kisah tasawuf bilang hendak busongakan dada terus, kisah ikhlas itu melalui proses menggawi dulu hanya timbul ikhlas tadi, karena ikhlas akan diberikan Allah, dilemparkan Allah ke dalam hati hambanya yang dicintai. Siapa yang dicintai Allah Ta'ala? Siapa yang diberi ikhlas tadi? Siapa yang dicintai Allah Ta'ala? Orang yang sempurna mutabaahnya dengan Nabi, yang ikut dengan Nabi sempurna, itu yang dicintai Allah Ta'ala. Mana buktinya jar? Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya Muhammad, padahkan dengan umat ikam, kalau ada yang hendak berpada cinta lawan aku, kada kawa harus mengikuti ikam. Kalau inya sudah mengikuti ikam, aku cintainya. Aku cintainya. Bukan itu aja, ku beri, ku ampuni dosa-dosanya. Ibu-ibu, banyak mana dosa kita buai, nyembati orang dosa apa? Ayo banyak baca salawat, mutaba'ah supaya kita bisa ikut dengan Nabi. Supaya kayak pajar hubungannya dosa dengan manusia kan harus minta dengan ampun dosa. Makanya dengan ikam banyak baca sholawat tadi, terbuka hati kada supan lagi minta maaf dengan orang yang kita sambati. Kalau kita lihat ini orangnya ini memang basar kada penyarikan sini, memaafkan, minta maaf ulun semalam nyambati pian bungul, minta maaf benar ulun nyambati, padahal ulun bungul juga, padahal ulun yang bungul tuh kada apa-apa. Tapi kalau kita minta maaf minta maaf semalam ulun menyambati pian bungul, peng tempelengnya, jangan dipadahkan tuh. Minta maaf secara umum aja, minta ampun maaf ulun, minta maaf ulun berdosa bareng menyambati pian, sudah aku maafkan. Ika menyambati apa gerang jar, jangan disambat. Ada aja tuh ulun pokoknya minta maaf dengan pian. Jadi masalah ulun sambat lagi 2 kali sudah ulun memberi supan pian, padahal pian kada di situ, kada ulun yang bungul. Nah ikam berarti nyambati aku bungul, tempeleng juga aja.
Pokoknya jangan disambat kalau Sidin Sarik minta maaf terhadap sesama manusia, itu yang ngalihnya kalau dengan manusia. Tapi kalau dengan Allah Ta'ala dijamin 1000% asal minta ampun diampuni. Bungul kalau kada mau minta ampun, seabrak dosanya banyak tadi. Dosa berzina, dosa narkoba, dosa itu, dosa ini, dosa waluh bejarang, dosa mandi kucing, dosa 69, dosa mandi susu, 3 macam itu. Saya tahu itu dari orang-orang kada tahu juga orang Bakaisa. Gawian itu semua digawinya itu hubungannya dosa dengan Allah Ta'ala, diampuni dosa ikam barataan. Jadi apa? Asal jangan bekesah. Jadi banyak yang minta ampun kepada Allah, berarti itu tanda orang beruntung. Inya tahu banyak merasa berdosa, lalu inya mau minta ampun, tanda orang beruntung. Tapi jangan jua bekesah. Masa lalu kita sudah ditutup rapat-rapat, sudah jangan. Dan kita sudah disuruh agama kita jangan mengurusi dosa orang lain. Amu hendak didoakan mudahan orang itu selamat, kita selamat juga. Supaya membersihkan hati kita, melatih membersihkan hati. Pian kalau kada dibersihkan hati ini ngalih beribadah ngalih usuk biar pian tebunceleng tepujam behimat kada kawa husuk. Amun sifat yang kada baik di dalam hati itu dikeluarkan. Caranya kayak apa? Banyaki baca salawat supaya salawat itu bergerak di dalam tubuh kita, aktif di bawah, mengeluarkan sifat-sifat yang kada baik di dalam tubuh kita. Isa kah sudah masuk ke Isa? Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Lah? Pas sudah. Saya kira ini dulu yang perlu sampaikan. Mudahan kita kau agama yang elegan lah, kadusan kayak orang bebungulan agama itu. Ya. Ulun kada menyuruh pian kayak ulun rancak berpakai, ulun betapi teruskan pakaian utama ya, pakaian ada juga selawar. Kenapa? Kada juga menyuruh, wajar ulun orang majelis, terus latar belakang pondok. Hari-hari begawi kan paling-paling kalau ke kampus kada betapi ulun bermodel juga. Ulun kenapa buku piah ajar jikanya rambut ulun ni rapi, kada putih, kada berkopiah, ulun tutupi juga kopiah ini supaya bebinian yang lewat-lewat itu tetap melihat ulun tetap seperti muda. Kawan nambah lagi muha. Jadi juga, jadi tampilan itu elegan umat Islam, jangan kayak orang bebungulan. Begawi di kantor gubernur baru orang Islam, baru orang Islam, pakaian itu rapi-rapi muha, memadahi aja. Sisanya hak pian juga kada apa-apa juga. Cuma si pian kan membawa simbol agama. Kena orang koler masuk, kena orang koler ke majelis taklim gara-gara ente kumis janggut dirapiakan, jangan ada ke situ, ada ke situ. Kena beludah sangkut di situ. Baju kalau ke kantor digosok-gosok terus selawar kadusa yang tengkes dipakai. Tahu kita tahu di pondok sunat. Tapi itu sampai sini tapi sunat tapi itu sampai sini sunat cuma dilihat estetikanya, dilihat amun ke kantor. Jadi sulawar kayak itu juga, iya bujur. Amun ente di rumah ini kan kita beranuan dengan orang banyak di situ. Dia cara memberlakukan fikih itu pintar-pintar akan kadusa kayak ini aja sudah contoh. Guru Nasir untuk jadi imam itu lebih berhak ulun daripada guru Nasir. Sebenarnya ulun kada lebih berhak daripada guru Nasir. Tapi ulun mau menunjukkan kita adab kayak ini atau kayak ini. Ada imam alim orangnya lah, banyak kurang bininya. Tapi ada imam yang lain sidin tuha ilmunya beilmu juga, coba lebih paseh
lebih banyak yang anum tadi. Menurut fikih aturannya yang anum itu maju tuh. Yang anum maju itu menurut fikih. Tapi yang di belakang pang yang tuha anunya tak kurang ilmunya, tapi nya ada tuhanya. Ya. Itu di belakang memang yang anum tadi maju. Itu fikihnya. Bujur. Tapi boleh aja kalau yang tuha tadi maju, karenanya memang pas aja jadi imam. Nah si anum nih jangan jo nyelonong maju, disilahkan yang tuha tadi maju karena tuhanya sudah maju. Maju kayak itu nah. Jangan mantang-mantang ini fikih jar mesti maju kada badap ngarannya. Nah itu mengoyak. Jadi pintar-pintar andak fikih tadi, termasuk tadi tahu hukumnya sunat sampai di sini. Cuma jangan juga dilihat anunya cara memperlakukan anu itu. Ente sedang begawi di wadah orang. Tuh, ya kan? Di kantor tuh lah ampun ikam juga aja. Itu kan orang banyak ente. Malah madai benar kalau ente kada menurut iya kada apa-apa juga. Cuma saran aja. Karasnya siapa pada karas orang ma'anu akan suara supaya jelas saja. Jangan bano berapi-rapi ya umat Islam itu. Sudah muha merangut-rangut anu lagi tanda lagi sih memberi takutan kalau sudah anu ini kada rapi baju asang asik kira orang anak perang. Kira anak perang disuruh anu kalau suruh supaya lapang data. Makanya banyak ente baca salawat dengan Nabi. Makanya ente muliakan Nabi supaya jangan ampun ikam aja. Supaya jangan punya kamu aja dibawa. Karena semuanya ini punya Nabi. Sembahyangku, sholatku semua itu punya Nabi. Maka jangan melepas Nabi kita. Ini dulu yang sampaikan. Minta maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wa sallam wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa'afwana ya karim wa'afwana ya rahman wa'afwana ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.